Pak Gede Trisna nggak bisa on kameranya Pak nih. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, mungkin, mungkin. Karena kan sudah kesepakatan kemarin. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk kegiatan yang kedua, tatap maya kedua kita hari ini, kita kembali bertemu untuk membahas materi selanjutnya. Kemarin kan sudah membahas tentang refleksi. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kesepakatan kita kemarin kan berdoa sebelum mulai kegiatan. Nah, jadi untuk kegiatan berdoa yang bergilir kasih kesempatan untuk memimpinnya. Untuk hari ini, yang persilakan dimulai dari Kak Gus, Kak Gus Yoga. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Kakak Dewo selaku fasilitator dan kakak-kakak rekan semuanya. Sebelum kita mengawali Zoom hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan keselamatan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan Zoom hari ini. Untuk itu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturan 4 yang silahkan ke Kak Dewo. Oke, terima kasih Kak Gus. Jadi untuk agenda kita hari ini dapat yang sampaikan, yaitu yang sampaikan kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati kemarin. Jadi yang pertama menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, mengikuti waktu bersama atau menghargai waktu bersama, terus memaksimalkan fitur chat, terus klik raise hand sebelum mengajukan suatu pertanyaan, dan yang terakhir gangguan teknis adalah masih dalam tahap wajar. Nah, yang sampaikan untuk tujuan dari kegiatan kita hari ini, nah Niki, yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Terus sampean akhir dari pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Terus untuk capaian pembelajaran khususnya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, terus di sini tujuan dari sesi kita yang pada hari ini adalah satu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya baik di LMS ataupun dari materi-materi lain. Terus yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, terus agenda kita untuk hari ini ada 2, yaitu mereview framework dan model tulisan refleksi. Terus yang kedua, melakukan tulisan refleksi 3 babak. Nah, untuk materi selanjutnya, kita ke review masalah framework dan model tulisan refleksi yang sudah juga ada materinya di LMS kakak-kakak semua. Jadi di sana kakak sudah melihat ada 2 model refleksi, kerangka model refleksi yang dijelaskan di sana. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan refleksi framework Borton. Nah, Niki. Jadi yang mau tahu dulu, ada dari kakak-kakak yang sudah mempelajari apa nih ke framework Borton nih ke? Yang persilakan yang mau menanggapi.
karena di LMS-nya sudah materi ini kan sudah tersampaikan sedikit. Jadi tahapan framework Burton itu di sana tahapannya, di sana ada what, so what, dan no what. Nah, silakan disampaikan dulu sedikit pemahamannya yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS. Bentar dari kakak-kakak yang sudah mempelajari. Belum nggih? Nah, jadi kalau belum yang ada yang sudah? Nah, yang jelaskan dulu sedikit nggih. Jadi di sini untuk framework dalam kegiatan hari ini, jadi yang pertama kita kembali dulu apa itu refleksi nggih. Jadi refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang saat ini terjadi, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini pengertian refleksi yang disampaikan oleh Rolfe, Josfer, Freshwater 2011. Terus Rob mendefinisikan kerangka kerja ini sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini ada dua framework yang kita akan bahas, yaitu framework Burton dan framework Gibbs. Nah, ini framework Burton. Di sini tahapannya ada 3, dari apa, terus apa, dan sekarang apa, atau what, so what, dan no what. Pada tahapan what, peserta didik itu menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Jadi peserta didik menggambarkan apa yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, atau apa materi yang dipelajari. Terus pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian menggunakan pemikiran kritisnya. Jadi di sini ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu bisa dengan dianalitis dan di perenungan. Terus di tahapan know what, terus apa yang bisa dilakukan, dan tahap yang ketiga adalah know what. Jadi peserta didik akan dibantu oleh guru mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran, tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Nah, Nike, jadi tahapan apa itu adalah apa sebenarnya materi yang kakak-kakak ajarkan kepada peserta didik. Nah, terus di so what, apa saja langkah-langkah yang kakak-kakak lakukan dalam memberikan pembelajaran tersebut. Nah, setelah memberikan pembelajaran, kan terakhir melakukan refleksi itu, apa yang kakak-kakak bisa lakukan untuk melakukan perbaikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi seperti ini ke. Makanya pengertian refleksi kemarin kan tidak monoton. Jadi kalau monoton itu berarti pemikiran tidak reflektif. Seperti dicontohkan kemarin, kalau berbaris biasa aja, itu berarti dari tahun ke tahun seperti itu aja caranya berbaris, berarti dia bukan reflektif ya. Jadi kalau reflektif bisa melakukan variasi-variasi sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa menjadi lebih baik. Terus yang kedua dari framework Gibbs, nah, ini nah, terus Niki, mungkin kakak-kakak juga sudah ada yang melihat materi framework Gibbs Niki. Sudah ada nggak? Apa masih belum ada yang mempelajari Niki? Nah, Niki, kalau framework Gibbs Niki, dia adalah seperti
lingkaran deskripsi. Jadi di awal dari deskripsi apa yang sedang terjadi, terus dilanjutkan ke lingkaran kedua, terus perasaan yang terjadi. Nah, Sprinket yang kasih clue sedikit. Mungkin ada yang mengingat apa alur yang tanda tanya nih ke. Bisa terlihat nggak? Kurang besar, Kak Dewo. Kurang besar, terlihat. Kak Dewo. Slideshow ada Pak Dewo? Slideshow. Niko bisa? Bisa terlihat? Masih belum, Kak Dewo. Nah, Niki. Baru pas. Sudah. Niki, ada yang gini? Mengetahui alur framework game Niki setelah deskripsi, apa tahapan selanjutnya? Nah, yang kasih clue sedikit setelah deskripsi itu ada perasaan kakak-kakak apa atau bagaimana perasaan kakak-kakak pada saat mengalami kegiatan tersebut atau kejadian tersebut. Nah, setelah ada mengetahui perasaan, dilanjutkan dengan evaluasi. Terus setelah evaluasi, mungkin ada apa? Mungkin kegiatan yang selanjutnya. Menganalisis, Kakak Dewo. Analisis, Kak Dewo, analisis. Menganalisis. Coba ntar dulu. Analisis. Setelah analisis, konklusi, setelah konklusi, Actionnya. tapi Action. Action plan-nya. rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut atau action plan. Nih, setelah itu rencana tindak lanjut, setelah itu kembali ke deskripsi. Nah, niki berputar terus seperti nike. Terus dilakukan perbaikan-perbaikan, dideskripsikan dulu, setelah nike dilakukan bagaimana perasaan kakak-kakak pada saat mengalami nike. Terus melakukan evaluasi, setelah nike analisis, terus konklusi, tindak lanjut, dan kembali deskripsi. Nah, jadi terus melakukan perbaikan-perbaikan, terus dilakukan ke depannya. Jadi tidak cukup hanya satu kali refleksi aja, jadi setiap pembelajaran terus melakukan kegiatan refleksi. Terus sebelum nike, untuk mengembalikan stop sharingnya di mana nih, King ya? Biasanya? Ya? Durung kelihatan nih kok. Kok biasanya kelihatan nih, Ki? Nggak ada ya? Masih sharing, Ki? Ten, Udah stop? nggih. Dah stop share. Oke, Kak Gusti, mungkin ada yang mau disampaikan? Maunya yang jawab tadi Kak Dewa, yang tadi Kak Dewa tanya nih ke yang bagian-bagian kaitannya gipsnya nih ke apa saja gitu.
Mikrofonnya open. Nah, Tiang ulangi. Jadi yang pertama dari deskripsi. Nah, jadi apa yang terjadi dalam kejadian tersebut digambarkan. Setelah itu bagaimana perasaan kakak-kakak pada saat mengalami kejadian tersebut. Nah, setelah mengetahui perasaannya, melakukan evaluasi, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu bisa dipilah-pilah. Setelah itu melakukan analisis, memberikan makna atau arti apa yang didapat dari pengalaman tersebut. Nah, seterusnya melakukan konklusi. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, setelah mengetahui solusinya, baru melakukan rencana tindak lanjut. Nah, setelah dilakukan tindak lanjut, kembali ke deskripsi. Nah, ini berulang dia terus lingkarannya seperti ini. Jadi tidak cukup sekali aja. Jadi setelah ada kejadian, terus dilakukan dari tahapannya seperti ini berputar, nah, sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi kita sebagai guru diharapkan terus melakukan refleksi. Jadi seperti pengertian yang kemarin, refleksi itu adalah kalau monoton dia berarti kita sebagai guru tidak reflektif. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang guru yang reflektif itu terus melakukan inovasi-inovasi atau perubahan sehingga pembelajaran dilakukan bisa lebih baik dan terus meningkat seperti itu. Nah, ini jadi dari tahapan yang tadi. Nah, terus sekarang ada nggak dari kakak-kakak yang sudah membaca tentang apa itu kecenderungan atau nilai orientasi Bapak Ibu sebagai guru PJOK. Jadi di LMS kakak-kakak kan sudah dijelaskan juga ada 5 kecenderungan kita sebagai seorang guru PJOK. Mungkin ada yang sudah mempelajari, mungkin yang ingin tanggapannya sedikit. Mohon Pak Dewo, Kak Dewo. Oke, silakan. Mohon diulang tadi, tapi ini yang kurang dengar. Terkait dengan api, Kak Dewo. Nah, jadi kita sebagai seorang guru PJOK itu kan memiliki ada 5 orientasi guru dalam PJOK. Nah, di LMS kan sudah dijelaskan juga Napi Menten 5 orientasi guru dalam PJOK nih ke. Iya, Kak Gusti, silakan. Oke, mohon izin Kak Dewa dan teman-teman semuanya, izin menjawab. Yang saya masih ingat cuma 2, kalau nggak salah nih ke. Yang pertama ada penguasaan materi atau disebut DM kalau nggak salah nih ke. Yang pertama. Yang kedua ada proses pembelajaran. Oke, yang paling yang ingat. Oke, berarti Itu Banten 2 Banten. Gusti udah sempat membaca nih ke. Oke, selanjutnya Kak Swastika, yang persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mencoba menjawab seperti apa yang sempat diarikas atau baca-baca. Yang pertama, DM atau penguasaan disiplin. Terus yang kedua, proses pembelajaran, mungkin atau disingkat dengan LP. Terus yang ketiga, aktualisasi diri atau disingkat dengan SA. Yang berikutnya yang keempat ada tanggung jawab diri atau sosial. Terus yang kelima ada
integritas. Jika yang ingat, terima kasih. Jika salah, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ketut. Jadi jawaban Kak Ketut sudah sangat lengkap, guys. Jadi Kak Gusti ingat 2, Kak Ketut sudah ingat kelima orientasi kita sebagai seorang guru PJOK. Nah, jadi mungkin kakak-kakak yang lain sudah ada yang mempelajari tapi belum sempat mempelajari atau belum sempat melihat di LMS. Jadi yang sampaikan juga sedikit biar ada gambaran apa saja orientasi kita sebagai guru PJOK yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Nah, jadi ini ya. Jadi orientasi nilai mencerminkan keyakinan guru PJOK tentang apa yang harus dipelajari peserta didik, bagaimana peserta didik harus terlibat dalam proses pembelajaran, dan bagaimana pembelajaran harus dinilai. Nah, niki ya. Jadi niki 5 orientasi guru dalam PJOK yang antara lain yang pertama sudah disebutkan oleh kakak tadi, disciplinary mastery (DM) atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga, self actualization atau aktualisasi diri. Terus yang keempat, ecological integration atau integrasi ekologis. Yang kelima, social responsibility, tanggung jawab sosial. Nah, seperti ini ke. Jadi pengertiannya yang kasih juga gambaran sedikit biar kakak-kakak mengerti yang mana yang dimaksud dengan seperti ini ke. Jadi untuk yang pertama, disiplin mastery biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik. Jadi merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum di mana fokus utamanya adalah mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran. Jadi cuma untuk menguasai materi pelajaran mantan. Terus yang kedua, learning process. Jadi proses pembelajaran. Nah, jadi orientasi learning process niki membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, di sini kita melakukan inovasi-inovasi. Nah, jadi kakak-kakak termasuk yang mana niki menurut kakak-kakak? Terus yang ketiga, orientasi self actualization lebih berfokus pada peserta didik dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Jadi guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan berorientasi nilai SA ini berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Terus yang keempat, integrasi ekologis, yaitu orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik, jadi materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Jadi orientasi integrasi ekologis ini mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mohon maaf, Niki ada gangguan tadi sedikit, yang lanjutkan. Nah, terus yang terakhir, tanggung jawab sosial. Jadi orientasi SR ini berevolusi dari orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli. Nah, jadi kurikulum berdasarkan orientasi SR diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu.
Jadi kurikulum yang mengenangani masalah sosial dan menekankan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran serta peserta didik sebagai agen perubahan. Nah, jadi dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Nah, nike. Nah, jadi nike 5 orientasi guru PJOK ya. Jadi kakak-kakak bisa melihat ke diri kakak-kakak masing-masing, saya termasuk yang mana. Tapi di sana diharapkan kelima orientasi itu tetap kakak-kakak harus kuasai. Jadi tidak boleh menonjol salah satu aja. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Sampai di sana dumun penjelasan dari framework Gibb dan Borton itu. Dan yang terakhir adalah 5 orientasi guru PJOK. Mungkin ada yang mau dibahas, Dumun, atau kurang jelas? Yang persilakan. Bisa lanjut, nggak? Bisa. Oke, karena Ya, bisa. untuk di tahap selanjutnya kita akan mulai dengan mengerjakan tugas seperti ini. Sudah jelas seperti ini? Nah, boleh dipakai fitur-fitur yang ada, boleh jempol, boleh yang mana saja, boleh fiturnya dipergunakan untuk memberi isyarat. Silakan. Nah, karena sudah jelas, berarti kita akan masuk ke refleksi 3 babak, nih. Jadi selanjutnya kita akan melakukan refleksi 3 babak. Jadi nanti kakak-kakak akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik sesuai dengan apa yang kakak-kakak kuasai seperti itu. Bisa dilanjut berarti, nggih? Oke, bisa. Nggih. Bisa, Kak. Siap. Nah, di kolom chat udah yang bagikan link Google Slide yang paling bawah, nggih. Link Google Slide yang paling bawah. Silakan di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan di babak 1 aja diisi, Dumun. Sesuai dengan nama yang sudah yang isi di masing-masing slide-nya itu. Nah, yang perlihatkan Dumun slide-nya, nggih. Nah, niki, nggih.
Jadi refleksi 3 babak. Jadi yang pertama niki masing-masing slide ini udah berisi nama nggih. Jadi silakan diisi pertanyaannya nanti akan yang sampaikan. Jadi kakak-kakak isi di masing-masing slide yang udah berisi sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, sudah berarti nggih? Udah bisa dibuka? Sudah Kak. Sudah bisa dibuka. Nah, kalau sudah, dia akan sampaikan pertanyaan di babak 1. Cukup isi di babak 1, mantan nggih? Nah, niki pertanyaan untuk di babak pertama nggih. Kelihatan nggih? Niki yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi apa orientasi Bapak kakak-kakak semua? Diisi di slide yang pertama, di nomor 1 aja, babak pertama. Terus yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Jadi apa alasan kakak memilih orientasi tersebut? Terus apa bukti atau pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut yang pernah kakak-kakak alami dalam kegiatan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan? Seperti itu. Diisi di yang pertama nih ke. Waktunya 4 menit nggih. Kak Dewo, nama saya kok ada di di apa namanya Google Di slide nomor presentasi. 1. Di slide nomor 1 Nggak ada Agus. nih slide nomor 1 IKD Alit yang nulis. Jangan diganti-ganti nggih. Nggak Jadi ada yang nomor ganti. cepat yang Ganti perlihatkan. Kak Dewo. Cepat yang perlihatkan nggih. Jadi ada Alit yang nulis nomor 1. Ah, niki kan yang urutnya udah. Ah, niki nomor 1 ide bagus putu gede yoga pandita. Nomor 2 nike tut jemat. Sesuaikan dengan slide-slide niki. Ini yang namanya keluarnya pasti pribadi dan panitia yang main ini kita perlu terbentuk dengan ini Pak yang Nah, Kak Gusti udah sesuai dengan tempatnya. Tapi pertanyaannya Pak, Kak Dewo, tolong di share tadi. Nah, niki pertanyaannya. Kelihatan nggak Gus? Iya, udah semua. Yang Nah, nomor betul. 1, apa kecenderungan nilai orientasi kakak gitu? Apa kecenderungan? Yang 5 tadi nih Kak Gus. Yang kakak yang mana gitu?
Kak Tisna belum mengerjakan babak pertama. Kak Megi juga belum. Kak Swastika belum. Kak Alif Budiastra pun yang pertama. Nah, jadi kan ada 5 nilai orientasi nih ke. Ada yang tadi 5 yang sebutkan tadi. Nah, ini Kak Dewa Gede Aryadi sudah selesai. Ada Sri sudah. Izin Pak Dewo, yang lagi satu, napi nih ke pertanyaannya nih, yang terakhir. Yang Niki, apa bukti atau pengalaman kakak? Nah, Untuk pertanyaan yang kedua, napi Pak Dewo nggih? Coba ulang itu. apa yang membuat kakak menuliskan orientasi tersebut? Nah, kenapa kakak memilih orientasi Nike gitu? Pak Dewo, ampura tiang kok kesulitan untuk mengetiknya nggih. Nggak bisa diketik? Nggih, heeh. Niki yang lainnya bisa langsung nonton Ini, di ini, bawah. ini, kan coba mungkin. Kak Gede Tisna masih di sini? Masih Pak Dewo? Ini Niki masih kosong soalnya. Nggih, kan. Soalnya tumben yang pakai kinten ampura. Nggih, sambil belajar. Nggih, ini kita sambil belajar. Ampura Pak Dewo untuk tiang pun masuk ya. Tiang pun ketik sudah selesai. Dewa Gede Aryadi. Sudah selesai tiang ketik. Nomor berapa Kak? Nomor berapa tiang kita tinggi? Nomor 10. Ampun, Kak Dewa ampun 3. Nggih, semua. Niki Kak Komang Ratnata ditulis di babak pertama, benar nih? Jangan ditulis di babak kedua, nanti beda pertanyaannya Niki. Mohon dibantu Kak Dewo untuk nomor 7 udah masuk apa belum? Masuk semua. 7 sudah. Mohon diulang untuk pertanyaan nomor 3 Niko juga.
Nah, setelah selesai, kakak-kakak silakan perhatikan apa yang dibuat oleh teman-teman kakak yang berada di bawahnya, slide di bawahnya. Dibandingkan, jadi punya kakak dengan teman yang 2 slide di bawahnya. Slide di bawah kakak lagi 2 seperti itu. Ampura Pak Dewo. Nggih. Bisa minta bantuan nggih untuk teman-teman isiin di bos punyanya Tiang. Kalau Tiang memilihnya nih ke proses pembelajaran nih ke. Di slide nomor berapa, Kak? Di nomor 1-nya nih ke. Nomor 1 kan Kak Yoga. Kak Tiang di slide nomor 5 nih. Bentar dulu bosnya. Tiang Tisna Prasetya Pak Dewo. Nomor 3 Pak Dewo. Kak Tisna nomor 5 nih. Nomor berapa nih? Nomor 5 nggih. Bisa dibantu bos nih. Tiang pilihnya nih ke proses pembelajaran. Karena kalau jadi kita harus mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang kita rancang nih kak. Jadi untuk pengalamannya pernah Tiang jadi Tiang harus membuat proses pembelajaran terlebih dahulu agar apa yang kita ajar nanti bisa berjalan dengan lancar. Coba terus, jadi yang dipilih adalah proses pembelajaran karena kita harus pembelajaran yang rancang. Nggih. Terus buktinya, pengalamannya? Pengalamannya, jadi sebelum mengajar, biasanya kita harus memikirkan dulu apa yang harus kita lakukan. Jadi harus ada prosesnya dulu. Apa yang harus sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Nggih, semua Pak Dewo. Nggih. Nah, jadi sekarang coba kita bahas sedikit nih. Jadi ingat kakak-kakak kalau nomor 1 perhatikan slide nomor 2 sama nomor 3. Rekan-rekan kakak-kakak. Yang slide nomor 2 perhatikan slide nomor 3 dan 4 dan selanjutnya. Nah, jadi kita biar ada perbandingan refleksi kita dengan rekan-rekan kita yang lain seperti itu. Nah, sampur ya, jadi udah cukup lumayan waktunya. Sekarang kita bahas. Yang minta untuk rekan-rekan mereview seperti yang sudah Tiang sampaikan, punya kakak-kakak yang berada 2 di bawahnya seperti itu. Oke, kita urut dari yang pertama dari Kak Gusti. Kak Gusti silakan boleh slide share, boleh diperlihatkan punya teman yang 2 di bawahnya seperti itu.
Boleh nomor Kak Gusti kan nomor 3, boleh nomor 4. Boleh, silakan. Kak Gusti bisa slide share? Nggih, bisa, namun coba diulang Kak Dewa, saya kurang paham untuk Nah, jadi Kakak gimana? melihat hasil refleksi dari rekan Kakak yang berada di bawah Kakak itu. Kakak kan nomor 3, berarti dilihat slide nomor di bawahnya nih dilihat, dibandingkan. Boleh diberi masukan, silakan. Nah, jadi kita ini melakukan atau melihat hasil dari tugas kakak-kakak yang lain. Nah, jadi nanti boleh diberikan masukan kepada teman-teman yang dilihat itu untuk perbaikan bagi kakak-kakak selanjutnya seperti itu. Nah, jadi kalau Kak Gusti berarti mereview boleh punyanya Kak Gede Tisna yang di bawahnya, silakan. Nah, ampun. Berarti lihat punyanya Kak Tisna. Sudah kelihatan nggih? Sudah. Nggih, baik. Mohon izin Kak Dewa dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya mau melihat refleksi yang dibuat oleh Kakak Trisna, nggih. Di sini saya akan memberi masukan tentang babak satunya nih yang dipilih yaitu proses pembelajaran. Nah, di sini saya melihat kita harus mengetahui pembelajaran yang kita rancang. Sebelumnya mengajar kita harus mengetahui apa yang akan kita ajarkan. Baik, di sini lebih ditekankan dalam pembuatan RPP-nya, agar kakak-kakak dan teman-teman semuanya lebih mengetahui dan lebih paham. Ini kemantan yang bisa saya jelaskan untuk yang dibuat oleh Kak Trisna. Terima kasih. Terima kasih Kak Usti. Jadi Kak Trisna tadi kan memilih proses pembelajaran. Nah, jadi cirinya itu adalah kalau proses pembelajaran seperti yang sudah yang jelaskan tadi kan memberikan materi-materi atau pengalaman-pengalaman baru. Nah, jadi sebagai seorang guru harus banyak melakukan inovasi sehingga pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan muridnya seperti itu. Ini masukannya sedikit. Terus selanjutnya Tiang persilakan untuk Kak Komang Ratnata. Nah, berarti silakan mereview punya 2 rekan yang di bawahnya yang sudah berisi. Silakan. Nomor 13 nih. Nih. Coba yang slideshow. Niki yang review ini Kadek Sri Kusuma Dewi. Nih, dados silakan. 1, kecenderungan nilai orientasi saya yaitu disiplin ilmu dan tanggung jawab sosial. 2, dikarenakan
saya merasa pada saat saya mengajar, saya memahami terlebih dahulu materi yang saya sampaikan kepada siswa. Dan juga saya selalu menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap kelompok. 3. Buktinya pada saat mengajar saya menguasai dan memahami materi yang akan saya sampaikan kepada siswa. Supaya peserta didik paham, saya juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab pada peserta didik. Yang tiang review niki untuk kaitannya niki refleksinya bagaimana niki untuk selanjutnya. Kan gak mungkin dalam mengajar ke mulus wenten masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran bagaimana ke tidak diisi ke wenten semua. Ini silakan Kak Sri bisa ditanggapi atau masukan dari kakaknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas masukannya. Di sini refleksinya itu biasanya saya di sini pemahaman saya yaitu disiplin materi itu menguasai materi yang saya ajarkan ke siswanya gitu Pak. Berarti keliru nggih nih yang napi bagaimana? Oh, berarti niki di dalam kelas kan? Nggih. Ya bisa dimasukkan ke kalau di dalam kelas yang kira niki kan teori dulu baru praktek yang kira seperti itu. Sudah, Winton gini sama lagi. Jadi kalau tiang tambahkan sedikit, kalau DM Nike, berarti kita kan cuma mengajar sesuai dengan apa materinya. Jadi apa yang harus diajarkan ya seperti itu aja, tidak ada melakukan inovasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih memotivasi siswa seperti Nike. Berarti kalau DM itu cuma kita mengajar ya yang penting tercapai sudah kita selesai seperti Nike ciri-cirinya kalau DM Nike. Iya, Nike tambahan sedikit ya. Nggih, semua Kak Fasilitator. Nah, jadi untuk Niki setelah kakak-kakak nanti lihat semua slide dari rekan-rekan yang lain, kita akan lanjutkan untuk di babak yang kedua Niki. Nah, sebelum berlanjut, kita bahas sedikit tentang roda emosi. Jadi Niki, roda emosi Niki berkaitan dengan ada rasa takut, rasa cinta, gembira, terkejut, sedih, marah, nah, dan seperti ini kakak-kakak juga sudah pasti mengetahui apa aja yang berkaitan dengan roda emosi ini. Jadi ini menggambarkan bagaimana perasaan kakak-kakak seperti ini. Nah, jadi untuk di babak kedua Niki, kita akan masuk ke Niki. Nah, pertanyaan pemantiknya silakan kakak-kakak masukkan di babak kedua. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi kakak kan milih orientasinya tadi. Nah, jadi di sana apa yang emosi apa yang mempengaruhi kakak-kakak pada saat kejadian itu maksudnya. Nah, jadi di sini ada 4 pertanyaan. Silakan diisi di slide babak kedua. Ini yang persilakan.
Nah, niki berkaitan dengan framework GIB nggih. Jadi roda yang tadi itu untuk menjawab pertanyaan niki. Jadi pertama bagaimana perasaan, setelah itu melakukan atau deskripsi dulu, setelah itu melakukan atau melihat perasaan yang terjadi pada saat itu, setelah itu evaluasi, analisis, dan selanjutnya seperti ini. Kalau perasaannya Nike berkaitan dengan yang roda tadi Nike ya. Jadi ada senang, marah, sedih. Nah, itu perasaannya. Jadi rodanya Nike. Pertanyaannya Pak Dewo.
Kembali ke soal Kak Dewa. Kak Sri sudah, terus Kak Komang Ratnata juga sudah hampir. Kak Kade Alit Budi Astra sudah. Mohon izin Kak Dewa, soalnya dilihat lagi satu nomor 4 yang belum. Mohon izin Pak Dewo sedikit. Teman-teman nanti tiang minta tolong bantuannya nggih, tolong masukin jawaban tiang nanti tiang kirim di grup WA. Bisa nggih teman-teman? Oke, coba dikirim Andan. Ini masih jawab soal nomor 4. Oke, lanjut.
Kita lanjut ke pembahasan biar lebih cepat, biar tidak jauh molornya waktu selesainya nanti. Nah, jadi untuk kesempatan pertama, yang persilakan untuk siapa yang belum Miki? Kak Ketut Swastike. Nah, silakan boleh melihat pekerjaan temannya yang berada di bawahnya. Kita bahas sedikit. Kak Ketut Swastike, bisa? Baik, saya akan mencoba. Langsung mantan ya. Ada di bawah dia kebetulan ini KD Alit Budi Astra. Bisa gini, slide share Kak? Mungkin. Nih. Kelihatan ya? Belum Kak? Kelihatan. Oh, Niki ampun, udah masuk. Silakan. Ampun, Kak. Ya, mohon maaf. Kebetulan di bawah Niki ada sahabat yang Niki, KD Alit Budi Astra. Baik, yang pertama tes. Ampun, masuk ya? Yang pertama di babak kedua, hal yang berpengaruh adalah tidak percaya kemampuan peserta didik terhadap rencana dan hasil yang saya inginkan. Terus yang kedua, hal baik, murid mampu melakukan gerakan sesuai dengan langkah-langkah dasar dari kegiatan pembelajaran. Hal buruk, bertambahnya waktu untuk mengulang kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan mengatur ulang kegiatan selanjutnya agar menjadi lebih mudah untuk peserta didik. Nomor yang ketiga, merasa cukup baik jika pembelajaran yang saya berikan depan dengan mudah dilakukan dan dipahami oleh peserta didik. Nomor keempat, memanfaatkan dengan mempelajari sikap-sikap dari peserta didik saat pembelajaran. Nah, bagaimana refleksi dari, boleh milih Niki, yang ketiga dan keempat menurut Kak Kadek. Terima kasih. Nah, silakan diberikan masukan sesuai dengan pertanyaannya tadi. Yang pertama, ini kan pertanyaannya bagaimana perasaannya. Nah, jadi diberikan masukan biar teman-teman juga bisa memperkaya pengetahuannya seperti itu. Jadi tidak ada yang benar salah, Jadi kita berkolaborasi memperbaiki sesuai dengan apa yang sudah dipelajari seperti itu. Bisa Kak Ketut ada masukan untuk punyanya kakak yang berada di bawahnya itu? Mikrofonnya masih ini. Maaf, kalau yang ketiga menurut Tiang berkaitan dengan menjadi guru yang baik itu harus melaksanakan 5 orientasi. 5 orientasi. Kalau masih kecenderungannya 1, yaitu mungkin di sini Kak Kadek menjawab pada proses pembelajaran. Jadi lagi 4 itu harus dilaksanakan. Jadi itu baru dikatakan baik. Itu menurut saya. Terus untuk yang
keempat, memanfaatkan 5 teori. Jadi menurut saya dari hal yang disampaikan oleh Pak Kade tadi, memanfaatkan dengan mempelajari sikap-sikap dari peserta didik saat pembelajaran. Ini saya setuju, tapi jika dari 5 tersebut kita pahami, kita dapat memperkaya diri. Artinya meningkatkan nilai dalam diri kita sebagai guru PJOK. Kalau nomor 1 dan nomor 2 yang sependapat. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa diberikan refleksinya. Nih, terima kasih Kak Ketut. Selanjutnya Kak Kade Alif Budiastra, sudah masuk nih? Sudah. Nggih, sampun. Sampun Kak Fasilitator. Bisa mereview sedikit? Niki pakai HP ya? Laptop Niki. Laptop nih Kak. Saya mesti nyari-nyari Niki hilang tadi soalnya Niki gitu. DJ lakun Niki gitu nih. Kadang agak bingung Niki, mungkin demen Niki. Yang review Niki yang slide nomor 10 nggih. Nggih, boleh. Komang Adi Wiraguna boleh, Dewa Gede Aryadi Widayantara boleh. Nggih. Yang baca dumur sepintas Niki nggih. Atau mau ditampilkan, bisa nggak? Kenapa caranya nih? Atau yang tampilkan nggih? Nggih. Nggih, lurus Kak Fasilitator. Nggih. Nomor berapa mau direview? Ini kan yang di bawah, yang nomor 9 ini kan kosong, yang bikin tadi nih nomor 9. Ini yang mau di yang dikit. Niki, Komang Adi Wiraguna Niki. Nggih, silakan. Nomor 1, ketika dalam proses pembelajaran terjadi suatu masalah atau terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan saya akan merasa khawatir akan perkembangan siswa. Jangan langsung mantan nih, jangan baca nomor 1 dan langsung review Niki mencoba untuk yang nomor 1-nya nih dalam proses pembelajaran terjadi suatu masalah atau terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan saya akan merasa khawatir akan perkembangan siswa. Nah, untuk yang nomor 1 Niki kan nanti bisa yang kasih masukan melalui refleksi atau evaluasi bisa dibenahi Kak Komang Adi. Mantan masukan yang untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 Niki. Hal yang baik yang sudah saya alami ketika siswa bisa melakukan dengan baik apa yang telah saya sampaikan. Hal buruknya ketika ada siswa yang bercanda tidak mau memperhatikan. Hal yang baik yang sudah saya alami ketika siswa. Nah, ini untuk yang nomor 2 ini dia juga sering bahasa seperti ini untuk mengatasi mungkin dari tiang masukan kini siswa yang bercanda tidak mau memperhatikan dalam hal niki yang juga sering melakukannya dengan cara untuk siswa yang ribut atau tidak mau fokus yang bawa dia ke sisi tiang untuk biar bisa dia lebih tenang tidak mengganggu temannya yang lain. Karena menurut yang bagi anak-anak yang seperti niki cenderung dia akan tidak bisa diam kalau dia masih berada di dekat dengan sisi teman-temannya Kentan. Kalau dia sudah mau diam, baru yang berikan dia kembali ke duduk di dekat dengan teman-temannya Kentan. Untuk nomor 3 niki sedang pura niki kini kondisi agak kurang bagus lagi.
Nomor 3, saya sendiri sudah baik dalam proses pembelajaran karena dari hal baik dan buruk yang saya alami, saya masih bisa mempertanggungjawabkan dan memonitoring pembelajaran. Yang nomor 3 nih yang sependapat nih Kak Komang, karena yang juga sering memonitoring nih dan memang harus bertanggung jawab kita sebagai pendidik terhadap apa yang sudah kita berikan kepada anak didik nih atau peserta didik nih. Segala hal yang sudah kita berikan kita memang harus lakukan dan penuh dengan tanggung jawab nih. Untuk nomor 4, dengan cara mengkombinasi kelima orientasi tersebut agar menghasilkan pembelajaran yang efektif. Untuk nomor 4 niki yang tidak terlalu bisa memberikan kintan masukan karena yang sendiri belum begitu memahami niki kelima orientasinya niki. Mungkin nanti setelah Zoom niki yang akan pelajari lebih lanjut niki. Nika mantan Kak fasilitator masukan dari tiang untuk Kak Komang Adi Wiraguna. Selanjutnya akan kembalikan ke Kak fasilitator. Suk semua nih. Oke, jadi terima kasih atas masukannya Kak Alit kepada rekan-rekan yang berada di ruangan ini. Jadi Nike Dumun untuk babak kedua, jadi kita istirahat dulu kurang lebih 3 menit nih. Jadi sebelum masuk ke babak ketiga, jadi karena kegiatannya sudah cukup lama nih, biar bisa minum dulu sebentar. Ini yang persilakan selama 3 menit nih.
Oke, kakak-kakak yang masih berada di luar, silakan bisa kembali nih, biar bisa kita lanjutkan. Oke, sepertinya sudah semua kembali ke room Niki. Jadi kita lanjutkan untuk babak yang ketiga, nih. Jadi silakan kakak-kakak mengerjakan. Atau ada yang mau dibahas dulu sebelum kita lanjut ke babak yang ketiga? Apa dilanjut? Lanjut. Ada selanjut nih ke Kak Dewa. Iya, terus lanjutkan Pak Dewa. Nih, jadi setelah tadi menerapkan framework GIB di tahap yang kedua tadi, sekarang kita lanjutkan ke babak ketiga. Pertanyaannya yang slide share nih. Nah, Niki ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus kakak jawab setelah membuat atau menjawab 2 slide yang di atasnya tadi. Nah, jadi setelah mengisi sekarang di babak ketiga ada 3 pertanyaan yang harus kakak masukkan di slide yang terakhir tadi. Ini yang persilakan. Izin kakak nggak kelihatan soalnya. Pak, diulang share. Belum kelihatan ya? Kan Kak. Bisa, Kak? Sudah nih ke sudah. Oke, silakan ya. Izin Pak Dewo, di tiang nggak kelihatan mungkin gara-gara koneksi nih. Kenapa ya, Kak? Di tiang nggak kelihatan pertanyaannya Niki. Coba dibacakan pertanyaannya. Oke. Jadi yang pertama, pembelajaran bermakna atau yang gini ya, kirim di grup ya pertanyaannya. Dadas Kak Dewa. Oh, udah keluar, dah keluar. Udah bisa? Sudah bisa.
Soalnya apa tuh? Nggak ada sih. Sudah, berarti kita lanjut mantan ya, biar tidak molor waktunya.
Jadi kita bahas, Tiang berikan kesempatan untuk membahas slide yang ketiga niki kepada Kak Komang Adi Wiraguna. Ini silakan direview punya teman yang berada di bawahnya. Tiang persilakan. Nggih, mungkin Tiang akan mereview dari nomor Dewa Gede Aryadi. Nggih, Kak slide-nya Dewa sudah Gede. ada. Nggih. Just teman. Oke, mungkin yang baca dari nomor 1, pelajaran bermakna yang saya dapatkan yaitu pentingnya 5 orientasi nilai guru PJOK untuk menjadi dasar refleksi pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi guru PJOK yang baik menurut saya setelah mempelajari 5 orientasi tersebut, yaitu bagaimana kita mampu mengelola pembelajaran yang menarik, terencana, menyenangkan, dan penuh tanggung jawab terhadap peserta didik. Terus yang ketiga, selalu melakukan refleksi setiap proses pembelajaran. Ya, mungkin yang memberi pendapat dari ketiga yang sudah dijelaskan, saya sangat setuju dan sependapat dengan Kak Ode Aryadi. Karena ketika kita sudah menguasai atau dapat mempelajari kelima orientasi tersebut, maka dapat terwujudnya atau tercapainya proses pembelajaran yang lebih baik. Kemudian kita dapat merefleksinya kembali selanjutnya, apakah sudah terencana atau menyenangkan, itu tergantung terlihat dari emosional seorang guru atau peserta didik. Ya, mungkin ini mantan yang dapat yang sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk kesempatan yang kedua, yang persilakan kepada Kak Dewa Gede Aryadi, nggih. Yang persilakan. Punya siapa yang mau direview, Kak? Yang bos. Yang di bawah Tiang langsung diperlihatkan di sana aja. Komarat Nate. Niki. Iya, Komarat. Nomor 12. Nih. Iya, di Komarat Nate. Yang pertama, yang baca pertanyaannya Dumun, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 bab sebelumnya. Di sini dijawab pembelajaran yang bermakna yang bisa saya sampaikan dari refleksi sebelumnya, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertarik, tertantang untuk terus belajar. Dan yang berpendapat sudah baik ya. Jadi pembelajaran yang kita rencanakan, yang kita rancang akan terlaksana dengan baik sehingga tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Gambaran yang di sini disampaikan, gambaran yang ada di kepala saya adalah percaya diri dan bangga bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan berjalan efektif sesuai apa yang saya harapkan ke peserta didik. Jadi yang menanggapi di sini, jadi ketika kelima orientasi tersebut, ya, yang merupakan juga hal baru yang pelajari saat ini, jika sudah itu berjalan dengan baik kelima hal tersebut, jadi tentu pembelajaran PJOK akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga
apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Di sini dijawab tetap mencari ilmu ke teman sejawat, saling bertukar informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedikit yang sangat sependapat juga dengan Komandan Renate. Kita tentu dalam hal ini banyak sharing dengan teman sejawat, berkolaborasi, sehingga kita menemukan solusi-solusi apa yang menjadi kendala kita pada guru PJOK pada pembelajaran PJOK. Mungkin sekian dari Tiang, Pak Dewa, Suksema. Oke, terima kasih Kak. Jadi demikian Kak. Jadi kita dalam kegiatan materi kita pada saat hari ini yaitu tentang kerangka kita melakukan refleksi dengan framework Borton dan framework Gibb. Jadi sprinkelnya jadi langkah-langkah untuk di framework Borton tahapannya seperti napi. Jadi nanti kakak-kakak kalau ingin melakukan refleksi, jadi kerangkanya sudah diberikan gambarannya sprinkel. Kalau di Borton itu yang pertama itu kan ada what. Jadi apa yang kakak-kakak lakukan sprinkel atau apa yang akan kakak-kakak sedang ajarkan sprinkel. Contohnya memberi pelajaran gerak lokomotor. Nah, terus setelah itu dalam pembelajaran itu bagaimana kakak melakukan pembelajaran gerak lokomotor tersebut? Apa yang kakak-kakak lakukan? Nah, jadi setelah itu, setelah selesai pembelajaran, kakak-kakak menganalisis apa hal-hal baik yang sudah terjadi dan hal-hal apa yang masih kurang yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, setelah itu kakak melakukan perbaikan untuk di pembelajaran selanjutnya. Jadi apa yang akan kakak lakukan untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi kalau kakak-kakak sudah melakukan hal tersebut, berarti kakak-kakak sebagai seorang guru PJOK sudah memiliki sikap reflektif. Jadi tidak monoton seperti yang kemarin itu. Kan dijelaskan kalau reflektif itu terus melakukan inovasi-inovasi perubahan. Tidak berpuas diri. Seperti contoh yang kemarin, kasus yang kemarin tuh. Pak Rangga itu ya. Jadi dia mengasih materi tetap monoton dari tahun ke tahun seperti itu aja. Tidak ada perubahan. Nah, mestinya kan kemarin Kak Gus Yoga juga menambahkan bisa dilakukan dengan tutor sebaya seperti itu. Jadi ada perubahan yang dilakukan tidak monoton sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa lebih menarik. Nah, begitu juga dengan kerangka framework Gibb. Nah, jadi nanti kakak-kakak bisa memilih mana yang akan dipakai kerangkanya seperti itu. Sudah diberikan pilihan. Nah, jadi kalau kakak-kakak mau melakukan perbaikan atau refleksi sebagai kerangkanya boleh dipakai kerangka Borton ataupun Gibb seperti itu. Terus untuk berkaitan dengan orientasi kita sebagai guru PJOK, jadi kelimanya itu sebenarnya penting ya. Jadi sesuai dengan kondisi yang mana akan kita terapkan, itu silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti itu Kak. Nah, jadi untuk materi kita hari ini adalah sampai di sini dulu. Jadi kalau mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, Tiang persilakan. Jadi nanti kalau kakak-kakak mau belajar lagi setelah melihat nanti bisa di-download nanti slide-nya Niki. Jadi dipelajari. Jadi pertanyaannya seperti ini, kira-kira saya tadi menjawabnya seperti apa? Apakah sudah sesuai apa belum? Bisa juga nanti dipakai pembelajaran untuk kakak-kakak selanjutnya seperti itu. Ada masukan? Pertambahan? Dari Tiang sampun Pak Dewa. Kakak yang lain, Penapi? Cukup. Kadek Alit Budiastre mengangkat tangan, silakan. Ada yang mau disampaikan nggih? Semua nih Kak fasilitator niki tadi yang sudah dipaparkan dan kita diskusikan juga niki sangat bagus sekali menurut saya niki.
bertambah nih wawasan tiang. Yang ingin tiang tanyakan adalah kembali ke LMS-nya niki. Tadi kan kendalanya banyak, tiang juga kan saat masuknya tadi nih ke kendala pada saat tugas yang belum dikerjakan nih ke. Apakah Nike nanti bisa dibenahi untuk pertemuan Zoom yang berikutnya Niki, karena masih tulisannya masih kabur, belum bisa diklik Niki kan. Mohon kita bimbingannya Niki, sedang bantuan Niki dari Kak Fasilitator Penapi untuk menangani Niki agar kedepannya tidak terjadi hal yang seperti Niki. Ya Niki Madan, sukses semua Niki. Artinya tidak bisa dikerjakan ya? Nika sudah terkerjakan tadi, Nika cuma masih belum tercentang dia kan. Oh, berarti ada yang kurang berarti Kak. Harus kalau misalnya ada 1 sampai halaman 5 harus semuanya dibuka-buka. Kalau ada pertanyaan harus sampai terakhir nih baru bisa selanjutnya kan. Untuk selanjutnya berarti sebentar nanti bisa yang lanjutkan ke kerjaannya Nika agar bisa nanti ke depannya kita lancar nih malih dan menemukan kendala kayak tadi nih kan ya. Kentan ampun harus diselesaikan, jangan kalau ada 5 halaman jangan dibuka halaman 1 udah selanjutnya. Selesaikan dulu sampai ke 5 halaman, setelah itu baru bisa diklik selanjutnya seperti ini ke. Ada dah tahapan selanjutnya seperti ini Kak. Nggih, semua Kak Fasilitator nanti dia akan coba nih selesaikan ke tugas-tugasnya nggih. Demikian juga ada lain nih. Terus Kak Swastika tadi yang ditanyakan sudah yang tanyakan tadi ke BGP, kebetulan belum ada tanggapan, jadi nanti kalau sudah wonten solusi kan yang sampaikan. Jadi sudah yang tanyakan tadi tapi belum ditanggapi nih Kak. Kak Swastika suaranya masih di mute nih. Terima kasih Kakak Fasilitator atas tindak lanjutnya. Mudah-mudahan segera bisa diinikan ya. Karena tadi yang bingung setelah mengerjakan soal nomor 1 mau lanjut ke nomor 2, ternyata nomor 2 itu udah isi jawaban. Dia mau edit jawabannya tapi nggak bisa. Padahal bukan yang membuat jawaban itu. Bahkan jawaban tersebut tidak sesuai lah dengan pertanyaan. Ya seperti yang tadi yang sampaikan ke Kakak Fasilitator melalui telepon. Ya, mohon mungkin teman-teman ada kendala seperti tiang sudah ada solusi, mohon dibantu. Terima kasih. Ini kan kalau nanti teman-teman ada mengalami kendala disampaikan di grup, kemungkinan kalau teman-teman udah ada solusi bisa diselesaikan, kalau enggak tiang yang tanyakan ke BGP seperti itu. Untuk Kak Aldi Pranata wonten yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya pada Kakak Fasilitator. Untuk Wawu Niki dia kan tidak bisa penuh mengikuti Zoom karena wonten kegiatan workshop literasi numerasi per gugus Nike. Apakah boleh yang melebos mengerjakan tugas ring MLS langsung? Ini Rados Kak, silakan tugas-tugas ini harus tetap dikerjakan ya. Jadi untuk kegiatan Zoom ini kalau emang udah ada pemberitahuan kan bisa tiang sampaikan nanti, kalau alasannya seperti urgensi seperti ini kan bisa dimaklumi. Tapi untuk kehadiran kakak-kakak diharapkan nanti toleransinya sampai kalau tidak salah 2 atau 3 kali pertemuan itu boleh izin. Karena nanti itu akan menentukan nilai kakak-kakak saat pelulusan nanti. Makanya tiang berharap kakak-kakak bisa mengikuti sesuai jadwal seperti ini biar tidak ada kendala. Jadi dari pihak tiang sih tidak ada keinginan untuk menghambat kakak-kakak. Jadi kerjasama yang kita lakukan biar sama-sama bisa berjalan sesuai dengan rencana seperti ini Kak. Kak, makasih Kak atas Yang lain Intan? Ini kalau tidak, karena waktunya juga sudah lewat, tiang mohon maaf. Jadi kalau dalam penyampaian dari awal sampai akhir kegiatan ini, ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Itu semata-mata karena kekurangan saya sebagai fasilitator kakak-kakak. Jadi kedepannya kita terus meningkatkan kolaborasi kita agar seperti apa yang kita harapkan atau ingin capai bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Tiang minta dipimpin oleh Kak Jemat untuk melakukan doa. Nih. Kak Jemat, udah ada nih? Baik, terima kasih Kak Dewa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apapun yang kita dapat hari ini bermakna untuk kita bersama. Baik, mari kita tundukkan kepala sejenak, mengaturkan terima kasih dan tersuk semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sukses Pak Dewa. Terima kasih Kak.